para dan sektor ini mendapat mandat dari Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Kami diminta karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah nasional. Jadi programnya dari Bapak Pangdam bahwa para dan sektor bagaimana caranya sampah habis di desa. Silahkan cari alat, karena sudah beberapa alat memang sama seperti itu, tetapi menggunakan energi. Sekarang kita tahu sendiri krisis energi ini mahal. Alat ini ada yang menggunakan bensin, solar, minyak tanah, gas, tapi semua mangkrak. Coba cari alat yang tidak menggunakan bahan bakar, tetapi sampah bisa habis di desa. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali TPA dan TPS yang ada di Jawa Barat, di kabupaten, di kota, semuanya bermasalah. Bahkan sudah mengantri sampai 1 kali 24 jam, itu truk masih belum dibuka dan bayarnya lumayan mahal juga. Sehingga saya cari beberapa perusahaan yang kira-kira bisa kita ajak koordinasi untuk menciptakan suatu alat ini. Alhamdulillah di sini ada dari PT Sparta, 1,5 bulan membuat alat itu. Kemudian saya mengadakan rapat kecil dengan para Pak Kades, Pak Camat, dan pembuat dari PT Sparta, rapat-rapat kecil untuk alat ini jadi kita simpen di mana. Kita salah satu cari desa, karena kalau cari lahan kami tidak punya kewenangan. Di kota semeter berapa harganya? Juta-jutaan. Siapa yang mau menghibah tanah? Akhirnya hasil rapat menentukan di desa Cangkuang Wetan. Berdirilah alat itu. Kita lihat perkembangannya, sebulan banyak sekali sampah numpuk. Tetapi dengan ketekunan kita membakar sampah, jam 2 habis, kita tunggu jam 2 habis, berjalan 1 bulan, 1 RW sudah berkurang 800 jam 2 malam. Jam 2 malam. Jam 2 mulai dari jam berapa? Mulai dari pagi. Jam 7. Jam 7 sudah mulai panas. Terus sampai berjalan 2 bulan, 2 RW habis. Berjalan lagi sampai sekarang mau sudah 3 RW. Jadi alat ini membakar bisa sampai 15 ton per hari. Tetapi dengan kemampuan SDM yang baru, jadi baru bisa 10 ton per hari. Dan bagaimana untuk masalah sulfur dan nitrogen, sesuai dengan yang sudah diteliti oleh LH, sulfurnya ini sesuai dengan SOP-nya LH itu 800, tapi alat ini hanya 75. Bagaimana dengan nitrogennya? Nitrogen dioksidannya sesuai dengan SOP LH itu 1000, ini 42. Jadi dia sudah memenuhi standar untuk pencemaran udara tidak dilakukan lagi. Kemudian untuk suhu panasnya ini bisa sampai dengan 1100. Besi juga bisa sedikit mengalir ya dengan tekanan panas itu. Kemudian bagaimana cara pembakarannya? Ini hanya menggunakan korek api. Korek api kita masukkan dulu sampah kering pertama. Sampah kering kita masukkan, kita bakar, kita tunggu 1 jam. Sampai naik suhunya 500, baru sampah apa saja bisa masuk. Startnya memang untuk asap ini untuk menghindari polusi. Jadi dia bisa 24 jam. Sehingga kalau panasnya masih bertahan, tinggal dimasukkan saja sampah kering, dibuka anginnya, itu langsung bus keluar lagi apinya. Nanti sudah 800, sampah apapun bisa masuk. Persenannya 30% sampah basah, 70% sampah kering. Jadi alhamdulillah kami kemarin dengan Pak Kades sudah menutup satu TPS liar yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri, karena memang sudah tidak diperlukan lagi di RW situ.
kita bisa melihat bahwa TPS di Jawa Barat, baik di Sarimukti, di Bantar Gebang yang tingginya sampai 16 tingkat hotel di Jakarta, insya Allah kita dibantu dukung dengan BBWS, ya, bekerja sama dengan BBWS untuk bersinergi menyatukan dengan alat yang ada di BBWS sehingga ini penanganan sampah baik di kabupaten bisa maksimal dilaksanakan. Karena kita ketahui kita menumpuk sampah di TPA. Mohon maaf kalau pendapat saya bahwa TPA itu bukan tempat sampah akhir. Itu hanya bom waktu. Karena mustahil sampah hilang habis tanpa dibakar. Jadi sampah habis harus dibakar. Kita lihat di TPA. Dibakar di lahan yang luas, berapa polusi yang dihirup oleh warga setempat, masyarakat yang ada di situ, berapa radius kilometer sudah terbau cium sampah di mana-mana. Sehingga mudah-mudahan kita berkolaborasi dengan BBS dengan adanya pembakaran sampah di Cangkuang Wetan, dikolaborasikan dengan Motah, insya Allah mudah-mudahan kita berawal dari desa per desa. Akhir tahun ini kalau memang dipermudah perizinannya untuk alat ini untuk kepentingan nasional, mohon alat ini bisa dipermudah. Di akhir tahun saya yakin dengan tidak takaburnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zero sampah di setiap desa. Mudah-mudahan ini Tepuk tangan dong. Cangkuang Wetan sama sektor 7 ya, nih. Bu, sampai hari ini berarti sampah nggak keluar sama sekali ya? Tidak, untuk yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Kades. Nggak keluar ya? Silakan Pak Kades. Dari luar masuk, intip, silakan. Dan kami sudah sampaikan kepada BBWS Pak. Sparta itu yang teman-teman baju biru ini ya? Iya betul. Oh, tadi pas lagi makan saya Sparta teh apa gitu ya? Jadi Sparta ini adalah suatu perusahaan yang membuat suku-suku cadang dari Astra. Di mana? Otomotif di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia. Ya, Ya. begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Harganya berapa sih mesin itu yang? Nanti kita tanya. Harganya nanti kami harus seizin Bapak Pangdam. Murah lah ya. Ya. Buat negara mah segitu. Betul. MM mah insya Allah lah. Karena beliau inisiator, nanti kami harus izin dulu pada beliau. Jadi. Baik. Siap, jadi sekali lagi kami mohon dukungannya untuk mengatasi dengan acaranya adanya FGD ini menjadi sarana dan pembelajaran kita ke depan yang penting untuk menangani sampah bersama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan bagi kita saya bisa menyampaikan kelola lingkungan identik dengan lahan, identik dengan kondisi yang ada dan menjadi prioritas yang utama tadi ya, adalah lahan kritis. Ya. Tahun 2000 kami di Pangalengan sudah yang saat ini tren di Jawa Barat ya sehingga mendunia, yaitu kopi. Jadi bagaimana merubah paradigma pemikiran masyarakat dari tanam sayur mayur kepada kopi. Karena euforia perambahan di cekungan Bandung itu ada 33.000 kakak masyarakat merambah hutan, 12.000 hektar lahan bicara. Maka tahun 2000 kami melakukan rural appraisal, kajian desa secara partisipatif, muncullah alih komoditi namanya dari kopi dari sayuran ke kopi, sehingga kopi itu mendunia. Dari hal itu saya melihat jujur tidak begitu tuntas. Mungkin kalau dihasilkan dari perambah total ke perubahannya hanya sekitar 60 atau 80%. Masih berarti masih ada 20. Itu di wilayah Pangalengan sekitarnya. Tapi di wilayah Kertasari keberhasilan itu mungkin di 30 lah gitu kayaknya. Walaupun satu hamparan yang sama dengan kami. Nah, temuan yang terbaru ketika kami belajar ke pengelolaan lingkungan hulu hilir tuntas gitu ya. Itu di wilayah luar di Turki. Kayaknya tinggal sporting, Pak. Ya, sportingnya dengan tambah lagi komoditi, yaitu budidaya. Yaitu budidayanya sangat sederhana, yaitu lebah.
lebah madu. Karena hasil kajian partisipatory kami, masyarakat contoh lah, kan selalu diberikan bukan tumbal ya, selalu orang Kertasari. Kertasari orang masyarakat dari atas di Pangalengan Kertasari bukan sesungguhnya bukan butuh kentang, bukan butuh tomat, bukan butuh wortel, bukan butuh kol, bukan. Tapi butuh uang. Tapi butuh uang. Saya tidak pernah memikirkan masa depan, tapi saya memikirkan perut hari ini harus isi. Maka sesungguhnya diskusi hari ini itu sebenarnya. Maka solusinya nggak ada lagi. Bagaimana mendapatkan uang tidak merusak lingkungan? Tambah lagi, yaitu dengan budidaya lebah. Silakan instansi mana dan bagaimana untuk mengakomodir. Hanya jangan trennya program. Banyak pernah binaan kami juga dikasih program lebah. Dia antarkan, dia lihat sebentar, besoknya sudah hilang. Kenapa? Karena program. Dalam target program itu ada 3 di masyarakat. Kalau di sekolah kan ada 3. Kalau di masyarakat sudah ada 4. Kalau di sekolah kita ngajar pasti ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Paham, memahami, mengetahui. Di masyarakat harus ditambah 1 lagi, ekonomis. Kalau sudah masuk kepada ekonomis, insya Allah dia itu masyarakat itu akan tajam dalam hal itu sendiri. Jadi harus didorong ke situ. Saya minta dari yang mudah-mudahan lah kita mau coba dari sekarang. Kayaknya harus tambah lagi ke alih komoditi yaitu budidaya lebah. Gaya kan kalau Bandung itu nanti ngopinya dengan madu, bukan lagi dengan gula. Kan ini hebat gitu kan. Satu yang berikutnya, madu nanti menjadi makanan utama, bukan hanya beras. Ini jadi lebih sehat. Sifa kan itu madu. Ini pikiran-pikiran kotor kalau dianggap kotor, ini pikiran-pikiran sederhana kalau dianggap tidak berguna. Tapi sejatinya kalau kita peduli pada lingkungan, 1 kali menanam 1000 tahun akan kehidupan. Dosa namanya kalau kita membiarkan lingkungan seperti ini. Gaya dan bergaya hanya dikaya, tapi kalau gaya berkarya bukan hanya narasi, tapi kan pasti qolibatu bil arbin kabih. Kita sebagai pemimpin menorehkan pikiran, menorehkan tanaman bagian dari sebuah jariah kehidupan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa ada madu-madunya ya. Nah, lahan kritis itu katanya sih bukan hanya soal lahan yang kritis, tapi juga kualitas lahannya yang mungkin memiliki banyak campurannya sehat, ya, tapi juga benar-benar sehat untuk jangka panjang ya. Jadi tidak bercampur dengan banyak unsur kimia lagi yang di pupuk buatan dan sebagainya yang masuk ke tanah gitu. Nah tadi kita sudah komunitas ya, ada beberapa. Kemudian dari birokrat, kepala desa, kemudian dari sektor sudah. Siapa nih kira-kira? Itu yang swasta. Oh swasta. Yang biru-biru. Oh ya boleh. Pak Mulyono dulu. Sebentar. Pak Mulyono, silakan. Boleh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.